نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat subuh Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar subuh pagi ini, Bapak-bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan hadirnya nikmat ini semoga sempurnalah amal saleh yang bisa kita kerjakan. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sementara jutaan manusia yang sudah ada di bawah tanah itu berharap kepada Tuhan untuk dikembalikan kembali ke dunia ini sekedar untuk bisa melakukan satu sholat, Bapak Ibu sekalian. Bahkan nanti sesal mereka itu masih berjalan ketika nanti yaumul akhir di hadapan mereka sudah tampak amal perbuatan mereka dan kemana mereka akan menuju. Mereka minta dipulangkan sesaat kembali ke dunia dan bersumpah, berjanji, bersungguh-sungguh sampai dalam satu ayat dikatakan fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Tuhan, sungguh benar-benar aku akan beramal baik yang hubungannya dengan manusia, dan sungguh aku akan berusaha menjadi bagian dari orang-orang yang soleh, yang aku tidak melihat amal perbuatan yang membuatku menuju ke tempat kehinaan. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, kita masih terpilih dan berusaha memilihkan diri untuk senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya marilah kita berdoa semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang akan memuliakan kita, salawat yang membuat kita mendapat janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika kita bersalawat satu kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini sebagai manusia, pasti yang kita cari itu adalah kebahagiaan sebagai manusia biasa. Untuk mencari kebahagiaan itu banyak ragam cara yang dilakukan oleh manusia, oleh kita. Ada satu kisah yang menggambarkan sedikit
bagaimana kebahagiaan itu bisa diperoleh antara yang mudah dan yang sulit. Bapak Ibu sekalian, satu ketika ada seorang guru, dia mengajar kelas paralel. Jadi ada 3 kelas. Satu kelas itu kebetulan jumlahnya 35-an orang. Jadi kalau 3 kelas sekitar 100-105. Berkumpullah guru dan murid-murid itu di hall, di aula sekolah tersebut. Lalu oleh sang guru setiap anak-anak itu diberikan bola. Setiap bola itu masing-masing anak disuruh menulis namanya. Setelah selesai semua bola itu dikumpulkan di tengah aula, lalu diaduk oleh sang guru. Kemudian 100 orang murid itu diberi aba-aba untuk mencari bolanya sendiri. Berebutlah mereka mencari bolanya sesuai dengan nama yang ditulis tadi. Setengah jam berlalu Bapak Ibu sekalian. Yang mendapatkan bolanya sendiri kurang dari 20%. Jadi kurang dari 20 orang yang bisa mendapatkan bolanya dalam hiruk pikuk mereka berebut mencari bolanya itu. Lalu dihentikanlah oleh sang guru. Kemudian bolanya disuruh kembali menaruh di tengah. Lalu setelah itu diperintahkan kembali untuk sama mencari bola, tapi caranya berbeda. Oleh gurunya, anak-anak sekalian, silahkan kalian ambil bola 1. Lalu nama yang kalian temukan dalam bola itu kasihkan kepada yang punya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Setelah perintahnya begitu, kurang dari 5 menit semua anak mendapatkan bola atas namanya masing-masing. Kira-kira begitulah manusia itu secara sederhana dalam mencari kebahagiaan. Kalau kita mencari kebahagiaan kita sendiri, ada ananinya, ada ego, kita mencari kebahagiaan kita sendiri, mungkin berhasil. Tadi yang 20 orang tadi, bola itu anggaplah sebagai simbol kebahagiaan. Ketika diperintahkan berlomba sekedar mencari kebahagiaannya masing-masing, orang akan berebut mencari bolanya sendiri-sendiri. Bahkan mungkin di saat mencari bolanya itu dia akan menyakiti temannya. Temannya sedang mengambil bola, dia rebut bolanya. Yang paling kuat dia coba ambil semua bola itu paling duluan agar dia mendapatkan bolanya. Mungkin dia berhasil, akan tetapi mungkin butuh waktu lama, butuh waktu yang tidak sedikit, dan mungkin pada saat itu dia akan membuat kesulitan bagi orang yang lain. Tetapi kalau kita berbagi untuk mencari kebahagiaan itu, kita berikan kebahagiaan pada orang lain, maka kebahagiaan itu akan kembali kepada kita dengan lebih cepat, dan bersama-sama kita nikmati kebahagiaan itu. Nah, kira-kira seperti itulah inti dari al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar ajaran Islam itu Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan, banyak sekali ayat, banyak sekali hadis, dan banyak sekali praktek dari Rasulullah dan para sahabat yang menunjukkan bahwa kita bersama berbagi untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu. Bahkan dari hal yang sederhana, tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu ketika bertemu saudaramu itu adalah sedekah. Dalam satu riwayat, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu saat bersua itu adalah sedekah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Pertama, setidak-tidaknya akan menyamankan yang ditemui. Yang paling awal adalah menghindari seseorang untuk melakukan salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Nuruddin, saya tadi ketemu dengan bapak itu, kenapa wajahnya merengut ya?
Saya sapa begini nggak diperhatikan sama sekali. Sampai malu, saya sudah begini-begini nggak diperhatikan. Saya karena ada jawaban begitu, kebetulan saat itu hati saya sedang baik. Tidak apa-apa jadinya, tidak jadi ghibah. Tidak apa-apa Pak, beliau itu pakai kacamata, mungkin sedang tidak pakai kacamata, jadi tidak melihat itu wajah pian. Kan ada orang yang sudah -3, -4, -5, wajah itu kan kelihatan rata saja, dia tidak tahu persis siapa itu. Ada yang begitu, husnuzan saja. Tapi satu ketika pikiran saya juga sedang tidak baik. Saya akan menjawab, oh, memang begitu orangnya. Ulun 5 tahun berkawan kada pernah sidin tersenyum. Mulai gibah. Lebih parah lagi nanti datang ketiga, keempat, kelima, mulai jadi fitnah. Tahu nggak pian? Waktu mama ulun berkunjung waktu ibunya mengandung di USG, sudah merengut juga dia. Kan begitu orang gibah itu kan. Asalnya hanya biasa-biasa, keburukannya memang mungkin ada dalam orang yang digibahi. Tetapi pada akhirnya banyak yang ditambah-tambah. Niatnya masak sayur bening berubah jadi rawon, gelap. Hanya karena saya tidak tersenyum bertemu dengan orang, jadi pembicaraan orang lain untuk jadi gibah. Padahal ketika kita tersenyum, tidak ada apa-apa, membahagiakan orang yang bertemu, baru sekedar senyum. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jika engkau memasak makanan maraqah, intinya makanan yang kemungkinan aromanya tercium ke tetangga, itu maraqah. Fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah. Jangan juga memahaminya perbanyaklah airnya, perbanyaknya kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berbagilah kepada tetanggamu sebagian. Jadi kita disuruh berbagi kalau ada yang di dalam rumah kita itu mempengaruhi kepada orang lain. Sebab bisa jadi ketika mencium, aduh enaknya ya sambal acan. Jadi tidak hanya harus kuah, sambal acan kah, mandai kah, haruan bebanam. Kenapa pian kada suah membagi? Ulun kada suah masak yang berkuah. Masakan ulun kering semua, padahal tercium juga aromanya. Maksud hadis Rasulullah itu yang penting kita membahagiakan orang. Nah, itulah kemuliaan Islam Bapak Ibu sekalian. Selain itu kita diperintahkan untuk berjamaah, bersama memberi kebahagiaan. Itu kan intinya disuruh berjamaah kita ini. Kenapa sholat berjamaah itu disuruh sungguh-sungguh? Kenapa kemudian Rasulullah SAW di awal generasi dakwah itu ada Darul Arqam, ada Muhajirin, ada Ansar, dan kemudian nanti ada kaum muslimin dalam keagungannya. Kita diperintahkan berjamaah. Karena dalam kebersamaan itu, Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan kekuatan dalam kebaikan. Bahkan sesuatu yang keliru pun itu bisa menjadi berubah dengan jamaah itu. Ada kebiasaan orang Indonesia, saya tidak tahu kenapa jadi begini. Kita itu takut sekali dengan kuburan. Ibu-ibu disuruh malam Jumat Kliwon, ada pula nama Kliwon itu. Malam Jumat Kliwon disuruh masuk kuburan sendirian. Berani Bu? Bapak-bapak disuruh masuk kuburan yang paling angker di sinilah. Malam Jumat sendirian, malam jam 12. Berani? Rasa-rasa takut. Kenapa? Kalau sendirian hantunya keluar, Ustaz. Ada semacam bayang-bayang begitu. Tapi kalau disuruh 10 orang, berani nggak? Berani. Seangker-angkernya kuburan berani. Jadi yakin hantunya kada keluar. Tidak ditampak-tampakkan. Tapi kalau sendiri takut. Seperti itulah kita berjamaah Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali amal saleh yang kita bisa lakukan dalam kebersamaan itu. Maka diperintahkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Bahkan dalam keadaan perang pun masih disuruh ada jamaah yang mencari ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi, untuk kebahagiaan kita hidup di dunia ini, kita harus selalu bersama, berbagi. Namun demikian, kita harus ingat dulu asal muasal. Sebetulnya kita itu bahagia itu karena apa? Maka itu kita harus ingat ayat ke-56 surat Az-Zariyat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, illa liya'buduni. Jadi semua gerak hidup kita ini Bapak Ibu sekalian tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dalam amal perbuatan kita sebagai manusia, diniatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak dengan ibadah, kebahagiaan itu mungkin akan tertunda, kebahagiaan itu mungkin akan terkaburkan, bahkan mungkin akan ada cobaan yang memperberat hadirnya kebahagiaan itu. Saya setiap proses persidangan itu Bapak Ibu sekalian, ketika mau mengetuk palu dalam masalah penasehatan, mayoritas sekali yang bercerai karena syikah, karena perselisihan antara suami istri, bukan sekedar karena suaminya melakukan tindakan moral yang salah dalam agama. Tapi kalau hanya karena perselisihan, saya tanya, mesti Bu, Mbak, di sini banyak Mbak, umurnya masih 24, terakhir kemarin 18 sudah cerai. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Anak satu nikah baru Januari 2020, sekarang sudah cerai. Saya tanya, Mbak, sholatnya tertib apa masih bolong-bolong? Sambil senyum-senyum, bolong-bolong yang mulia. Tenang sekali sholat bolong-bolong. Padahal satu-satunya amal kita yang tidak boleh lepas itu sholat. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Berbaring tidak bisa melakukan apapun lagi gerakan isyarat. Bahkan sampai takdir nanti Allah menjemput hamba itu meninggal, belum boleh dikuburkan sampai disolatkan. Sekampungan tidak mensolatkan, melaksanakan fardu kifayah itu sekampungan berdosa. Betapa pentingnya solat itu. Maka saya ingatkan, Mbak, Bu, Pak, jagalah solat itu baik-baik. Ada pekerja di Cempaka sana, ulun hendak sholat pakaiannya kotor yang mulia gitu. Jadi hanya karena pakaian kotor alasan tidak sholat. Ya bawalah, tahu kan nanti ada waktu sholat duhur, bawa salin. Kadang-kadang sederhana sekali melupakan Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang Dzur-Razzaq, Ar-Razzaq, yang memberi rezeki kita. Kita bekerja, saya sebagai PNS, bapak-bapak sebagai pedagang, insinyur, dokter, itu kan hanya wasilahnya saja. Rizki dan berkah dalam nikmat serta anugerah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita makan, sama-sama lauknya hintalo ka, iwak pakasam ka, terong bakar ka. Tapi yang sampai ke dalam batin dan membuat kita tegak punggung kita untuk sholat ataukah untuk hanya sekedar kehidupan, itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sulit Bapak Ibu sekalian. Apa pesan Allah melalui Rasulullah SAW? Cukup semua itu dianggap ibadah kalau kita mulai dengan bismillah.
bangun tidur bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Lalu kita bismillah ya Allah, mudah-mudahan semua ini untuk ibadah kepadamu. Dan kita semua memulai dari yang sederhana. Ingatkanlah ibu anak-anaknya, bangunkanlah setiap anak itu lalu bangun. Cobalah ajarkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Setiap perilaku anak kemanapun, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ajarkanlah semua doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sederhana, tapi kadang-kadang kita sudah sering lupa mengajarkan doa-doa yang begitu. Ketika kemudian keluarga kita akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebajikan. Ingat, ada kewajiban kita Bapak-bapak sekalian. Qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Kita harus jaga. Maka kalau kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ibadah itu kita dapat. Kebahagiaannya juga kita dapat. Apa kebahagiaan itu dalam bahasa Arab? As-sa'adah. Oh, pantas ulun gak ada dapat, Ustaz. Di rumah tuh bukan sa'adah, baru sakinah. Kita cari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita sadar bahwa semua adalah lillahi ta'ala, kita juga harus ingat yang disampaikan oleh Allah, bahwa kita hidup di dunia ini betul hubungannya dengan Allah tidak boleh lepas, tetapi hubungan dengan sesama juga tidak boleh lepas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya saya ja'ilun, ini sesungguhnya saya ja'ilun, menjadikan fil ardi, di muka bumi itu khalifah. Kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian untuk menjadi khalifah di muka bumi. Pertama kali Allah menyatakan demikian, Allah bermurah hati memberi peringatan kepada kita, agar peringatan itu terdengar kuat dan senantiasa terngiang di dalam benak dan batin. Yang disuruh mengingatkan malaikat. Malaikat itu Bapak Ibu sekalian ada giumnya, rumusnya itu mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk Allah yang tidak pernah maksiat, tidak pernah protes, tidak pernah melawan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi khusus tugas kita sebagai pemelihara bumi dan alam semesta ini, malaikat protes. Qalu, mereka berkata, sudah pernah saya sampaikan waktu kultum subuh, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Tuhan, apakah Engkau akan menjadikan di bumi itu may yufsidu fiha, orang yang nanti akan merusak, wa yasfikud dima, dan atas nama mencari kebahagiaannya mereka bisa menumpahkan darah sesamanya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan seolah-olah malaikat itu ingin ditunjuk. Ya Allah, bukankah kami senantiasa beribadah kepadamu dan senantiasa bertasbih kepadamu? Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak, dan senantiasa mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, malaikat melakukan dua perbuatan yang itu perbuatan kita. Kita nanti yang akan merusak, kita nanti yang akan menumpahkan darah, dan kita yang banyak protes. Malaikat kan seakan protes itu, Tuhan, padahal mereka senantiasa taat. Kenapa ada ayat begitu? Merenung betul seharusnya kita, betapa pentingnya Allah mengingatkan ini sampai yang dipakai malaikat, bukan iblis. Iblis nanti belakangan, malaikat dulu. Sebab kalau kita tidak ingat lillahi ta'ala dalam melaksanakan tugas kita sebagai khalifah, pesan malaikat yang sesungguhnya itu pesan Allah akan kejadian kita lakukan sebagai manusia.
kita akan merusak di muka bumi ini dan kita akan menyakiti sesama, bahkan sampai menumpahkan darah. Agar kita selamat, kita harus melaksanakan yang seolah-olah disombongkan malaikat tentang dirinya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita harus senantiasa bertasbih kepada Allah dan mensucikan Allah, beribadah kepada Allah. Itulah yang menyelamatkan kita dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak salah, kalau kita salah membaca Al-Quran, katanya malaikat itu senantiasa taat. Di ayat ini malaikat protes, bahkan seperti narsis menunjukkan dirinya. Bukan, karena di ayat berikutnya malaikat itu taat dalam ketidakadilan. Bahkan dalam ketidakadilan, kalau Allah sudah perintahkan, malaikat itu taat. Kan ayat berikutnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kata Allah, aku lebih tahu dari kalian. Nih, saya tunjukkan mengapa malaikat lebih pantas dari kalian jadi khalifah di muka bumi. Lalu Allah tunjukkan di hadapan malaikat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam jawaban soal. Jadi ini tes nih, kita nih tes. Ada satu yang saya muliakan. Bapak-bapak tes biasa, tidak saya kasih lembar jawaban. Ini malaikat dikasih jawaban. Wahai Adam, Adam dikasih jawaban. Ini nama-nama ini. Lalu Allah tidak memberitahu kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula. Sekarang kalau kamu memang merasa lebih mulia, jawab nama-nama itu, sebutkan kepadaku nama-nama itu. Kalau kita, ya enggak adil ya Allah, Adam dikasih tahu kami enggak. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Betapa baiknya malaikat itu. Dia tidak menuding Tuhan enggak adil, kan engkau beritahu Adam nama-nama itu. Kami tidak, kenapa kami yang disuruh nyebut? Apa jawaban malaikat? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali engkau beritahu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, engkau maha berilmu dan maha bijaksana. Jadi kembali malaikat kepada kemalaikatannya. Karena sudah selesai tugas dari Allah untuk mengingatkan manusia tadi, protes-protes tadi. Kembali kepada kemalaikatannya. Engkau maha berilmu dan maha bijaksana. Pasti ada kebijaksanaan luar biasa kita ditempatkan di muka bumi ini. Tetapi dengan syarat kita ingat peringatan Allah melalui malaikat tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Kita menjadi khalifah di muka bumi ini adalah demi menyebarkan kebahagiaan bagi alam semesta. Kita tidak paham kenapa ada orang merusak alam sampai menyakiti orang-orang kecil. Orang-orang kecil bertanam, tanahnya sedikit, itu sudah dari nenek moyangnya tanahnya di situ. Hanya ketidakmampuan dia membuat sertifikat. Lalu tiba-tiba ada orang sangat kaya, tinggal nelpon BPN di pusat sana, jadi sertifikat dia. Gusurnya yang di sini. Terjadi tidak begitu? Padahal uangnya yang menggusur itu sampai cucunya, cicitnya kada habis. Sekaya-kayanya dia, makan juga cuma sepiring, yang enak kan sekali makan itu. Kalau kita renungkan, kita makan itu kan hanya sepiring. Yang enak, paling enak. Udah lapar, lauknya enak, sayurnya enak, nasinya enak, ya yang sepiring pertama. Mungkinlah tambah sepiring kedua. Sepiring keempat sudah jadi siksaan. Maka lalu kenapa? Bahwa kita diperintahkan kuat kaya, betul, tapi tidak boleh menyakiti orang. Kenapa perintah Allah orang mukmin itu disuruh kuat dan kaya? Karena untuk membagikan kebahagiaan tadi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang lemah. Kenapa? Karena dia bisa membagi kebahagiaan kepada sekian banyak manusia, kepada sekian banyak makhluk.
Tapi Allah ingatkan, wa fi kullin khairun. Tapi selagi masih beriman, bagaimanapun orang beriman itu baik dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, lupa dia sebagai khalifah di muka bumi untuk membuat kebaikan kepada sesama, dia akan menyakiti, Pak. Pasti menyakiti, karena ini perintah Allah kepada malaikat untuk mengingatkan, may yufsidu fiha wa yasfikud dima, merusak alamnya, menyakiti sesamanya sampai tega menumpahkan darah. Ingat dalam kisah Israiliyat di zaman Nabi Sulaiman gitu ya. Ada orang sudah punya 99 domba, ingin merebut satu penggembala yang punya satu domba. Ada kisah dua orang perempuan yang berebut anak, karena anak satunya mati, dia ambil anak itu. Lalu oleh sang raja, belah aja anak itu. Yang satu, iyalah belah, adil. Yang satu, sudahlah, karena dia merasa itu anaknya, udah saya berikan aja, tidak apa-apa daripada meninggal. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian nilai-nilai. Mengapa Al-Quran mengajarkan kita di dalam 30 juz ayat Al-Quran itu, yang paling banyak bukan perintah, yang paling banyak kisah Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu baca mulai dari Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas, yang paling banyak itu kisah. Bahkan dalam beberapa kisah diulang dengan spektrum penekanan yang berbeda. Banyak yang diulang tentang Allah, kita dan iblis, bagaimana iblis turun ke bumi, bagaimana iblis menggoda Adam dan seterusnya. Itu terulang di beberapa kejadian dalam surat Al-Quran. Tentang nabi-nabi diulang beberapa kali, terutama tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi teladan bagi kita dalam semua aspek, tentang tauhid, tentang berkeluarga, dan tentang peribadatan, bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah Bapak Ibu sekalian. Sedikit sekali al-ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum, ayatul ahkam itu tidak banyak. Ada ulama yang mengklasifikasi dalam tafsir ayatil ahkam, baik Ali As-Sabuni, Ali As-Sayis, itu tidak banyak, tidak lebih dari 1000 ayat yang perintah. Tetapi tentang kisah, lebih dari sepertiga Al-Quran berbicara tentang kisah, bagaimana kita berbahagia di dunia dengan melaksanakan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat bersujud, itu muncul satu lagi peringatan yang dilakukan oleh iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Bukan usjudu Adam, kalian bersujudlah demi Adam, bukan. Bersujudlah atas perintahku kepada Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sujud. Padahal kalau melihat urutan ayatnya, kan yang paling dicurangi malaikat. Malaikat protes, dan protesnya itu terbukti terjadi kepada manusia yang tidak melakukan sebagaimana perintah Allah dan peringatan malaikat. Terbukti benar semua peringatan malaikat itu. Dan malaikat menunjukkan dirinya sangat mulia. Betul dirinya mulia. Tapi itu semua perintah Allah. Dikasih manusia jawabannya, malaikat tidak. Allah uji ilmu, malaikat tetap kami sami'na wa ata'na. Disuruh sujud. Yang tidak sujud iblis Bapak Ibu sekalian. Aba wastakbara, enggan dan takabbur. Itu nanti dua hal yang akan membuat kita tidak mudah membagi kebahagiaan kepada sesama, dan dua hal itu pula yang biasanya membuat kita enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggan, malas, dan istakbar, merasa sudah cukup, merasa bahwa rezeki kita bukan dari Allah, betul-betul dari usaha kita sendiri, ikhtiar kita sendiri, meskipun tidak terucap tapi muncul dalam perilaku keseharian.
Ini dulu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan dalam sikap dan tutur kata. Semoga kita bisa berjuang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah Allah, karena sesungguhnya hidayah Allah itulah hal yang paling mulia didapat manusia di muka bumi ini. Bahkan Nabi sekalipun tidak dapat memberi hidayah semata-mata karena kecintaan pada orang. Innaka lan tahdiya man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberi hidayah semata-mata engkau cinta pada orang itu. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki berdasarkan keinginan setiap manusia untuk mencari dan mendapatkan hidayah itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.